Saudara-saudara, salah satu kekuatan terbesar sebuah masjid adalah kemampuannya menyatukan manusia. Masjid bukan hanya tempat bertemu ketika sholat, tetapi juga tempat tumbuhnya ukhuwah, gotong royong, dan kepedulian sosial. Karena itu, infografis ini menghadirkan area sosial dan komunitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perancangan masjid. Di dalamnya terdapat aula serbaguna, ruang musyawarah, ruang konsultasi, ruang remaja, ruang pelayanan zakat, koperasi syariah, klinik kesehatan, hingga ruang komunitas. Semua ruang ini memiliki satu tujuan besar, yaitu memperkuat hubungan antar sesama muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan ketakwaan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Ayat ini memiliki implikasi arsitektural yang sangat menarik. Jika Islam mendorong tolong-menolong, maka arsitektur masjid juga harus menyediakan ruang yang memungkinkan budaya tersebut tumbuh. Disinilah arsitektur menjadi fasilitator lahirnya interaksi sosial yang positif. Selanjutnya kita menuju area yang sering dianggap sebagai ruang servis biasa, padahal justru menjadi gerbang awal sebelum seseorang berdiri menghadap Allah, yaitu area wudhu dan sanitasi. Infografis ini menjelaskan beberapa prinsip penting. Area wudhu harus bersih, aman, tidak licin, hemat air, memiliki drainasi yang baik, ventilasi yang cukup, pencahayaan yang memadai, serta toilet yang terpisah dari ruang ibadah dan tidak menghadap kiblat. Mengapa perhatian terhadap detail seperti ini sangat penting? Karena kebersihan merupakan bagian dari ibadah. Seseorang akan lebih mudah menjaga kehusyukan apabila sejak awal telah merasakan kenyamanan ketika berwudhu. Sebaliknya, area yang licin, sempit, atau kotor justru dapat mengganggu kenyamanan jamaah bahkan membahayakan keselamatan mereka. Dalam arsitektur Islam, pengalaman spiritual dimulai sejak seseorang memasuki kawasan masjid, bukan ketika takbiratul ihram dimulai. Berikutnya adalah area servis dan operasional. Mungkin jamaah jarang memperhatikannya, tetapi seorang arsitek justru harus memberi perhatian besar pada zona ini. Infografis menunjukkan adanya ruang teknis dan MEP, ruang CCTV dan kontrol, ruang sound system, ruang genset, gudang penyimpanan, ruang kebersihan, pantry atau dapur, hingga ruang keamanan. Semua ruang ini bekerja di belakang layar. Layaknya sebuah mesin, zona operasional memastikan seluruh fungsi masjid berjalan tanpa hambatan. Bayangkan sebuah masjid besar tanpa gudang yang memadai. Peralatan akan berserakan. Atau tanpa ruang kontrol audio yang baik, kualitas suara khutbah menjadi terganggu. Artinya, keberhasilan sebuah masjid tidak hanya ditentukan oleh ruang yang terlihat oleh jamaah, tetapi juga oleh ruang-ruang pendukung yang dirancang secara profesional. Seorang arsitek harus mampu menyeimbangkan antara ruang yang bersifat sakral dan ruang yang bersifat operasional. Keduanya sama-sama penting dalam menciptakan masjid yang berfungsi dengan baik. Kita lanjutkan. Saudara-saudara sekalian, jika kita memperhatikan perkembangan masyarakat saat ini, aktivitas yang berlangsung di masjid semakin beragam. Tidak hanya sholat berjamaah, tetapi juga kajian rutin, pendidikan anak, pelatihan keterampilan, musyawarah warga, pelayanan sosial, hingga kegiatan pada bulan Ramadan dan Idul Fitri yang melibatkan ribuan jamaah. Oleh karena itu, masjid tidak boleh dirancang sebagai bangunan yang kaku. Infografis ini menekankan pentingnya fleksibilitas ruang. Artinya, ruang harus mampu beradaptasi terhadap berbagai kebutuhan tanpa kehilangan identitasnya sebagai rumah ibadah. Beberapa strategi yang dapat diterapkan antara lain penggunaan partisi lipat sehingga satu ruangan dapat berubah fungsi sesuai kebutuhan. Ruang multifungsi juga menjadi solusi agar kegiatan pendidikan, pelatihan, maupun pertemuan masyarakat dapat berlangsung secara efisien. Kemudian terdapat konsep plaza fleksibel dan ruang transisi luar. Area ini sangat bermanfaat ketika jumlah jamaah meningkat secara signifikan, misalnya pada sholat Jumat, bulan Ramadan, atau sholat Idul Fitri. Infografis juga menampilkan area overflow jamaah, yaitu ruang tambahan yang telah dipersiapkan apabila kapasitas ruang utama telah penuh. Ini menunjukkan bahwa seorang arsitek tidak hanya mendesain untuk kondisi hari ini, tetapi juga mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi di masa mendatang. Dalam dunia perencanaan, kita mengenal prinsip adaptability dan future readiness. Bangunan yang baik bukan hanya mampu menjawab kebutuhan saat ini, tetapi juga tetap relevan ketika kebutuhan masyarakat berubah. Masjid yang adaptif akan tetap hidup dan berfungsi selama puluhan bahkan ratusan tahun. Saudara-saudara, seringkali perhatian kita tertuju pada bentuk bangunan, padahal salah satu aspek yang paling menentukan kenyamanan pengguna adalah sirkulasi. Dalam arsitektur, sirkulasi merupakan urat nadi sebuah bangunan. Ia mengatur bagaimana manusia bergerak dari satu ruang ke ruang lainnya secara alami, efisien, dan aman. Infografis ini menunjukkan bahwa pergerakan di dalam masjid tidak hanya terdiri dari satu jalur, tetapi dibedakan menjadi beberapa sistem sirkulasi. Pertama adalah sirkulasi jamaah pria. Kedua adalah sirkulasi jamaah wanita. Ketiga adalah sirkulasi servis yang digunakan oleh petugas kebersihan maupun pengelola masjid. Keempat adalah sirkulasi imam.
Dan yang tidak kalah penting adalah jalur evakuasi darurat. Mengapa pemisahan ini diperlukan? Karena setiap kelompok memiliki pola aktivitas yang berbeda. Dengan pengaturan sirkulasi yang baik, konflik arus pergerakan dapat dihindari. Jamaah dapat masuk dan keluar dengan lebih tertib, pelayanan operasional berjalan tanpa mengganggu ibadah, dan apabila terjadi keadaan darurat, proses evakuasi dapat dilakukan dengan cepat dan aman. Perhatikan pula bahwa sirkulasi bukan hanya berkaitan dengan koridor atau pintu masuk. Sirkulasi juga berkaitan dengan orientasi visual, kemudahan menemukan arah, lebar jalur pejalan kaki, serta hubungan antar ruang. Masjid yang memiliki sirkulasi baik akan terasa lebih nyaman, meskipun jumlah jamaahnya sangat banyak. Sebaliknya, masjid yang megah tetapi memiliki sirkulasi yang buruk akan menimbulkan antrean, kebingungan, bahkan potensi bahaya ketika terjadi kepadatan. Oleh karena itu, merancang sirkulasi sesungguhnya adalah merancang kenyamanan jamaah. Bapak Ibu, para arsitek, perencana, akademisi, dan mahasiswa yang saya hormati, salah satu kesalahan yang sering terjadi dalam pembangunan masjid adalah hanya berorientasi pada kebutuhan saat ini. Padahal sebuah masjid bukan dibangun untuk 5 atau 10 tahun. Masjid dibangun untuk melayani umat lintas generasi. Karena itu, infografis ini mengajak kita berpikir jauh ke depan melalui konsep kapasitas dan proyeksi masa depan. Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan sejak awal proses perancangan. Pertama adalah pertumbuhan penduduk. Jumlah jamaah pada masa mendatang hampir pasti akan meningkat. Kedua adalah perkembangan kawasan. Lingkungan yang hari ini masih sepi dapat berkembang menjadi kawasan permukiman atau pusat aktivitas masyarakat. Ketiga adalah peningkatan jumlah jamaah akibat bertambahnya kegiatan masjid. Keempat adalah kebutuhan khusus pada bulan Ramadan, ketika aktivitas ibadah meningkat secara signifikan. Dan kelima adalah pelaksanaan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha yang biasanya menghadirkan jumlah jamaah jauh lebih besar dibandingkan hari-hari biasa. Karena itu, seorang arsitek harus merancang dengan visi jangka panjang. Infografis ini juga mengingatkan kita terhadap beberapa kesalahan yang sebaiknya dihindari. Di antaranya adalah membangun masjid dengan ukuran yang terlalu kecil sehingga cepat penuh. Tidak menyediakan ruang parkir yang memadai. Tidak memperhitungkan kebutuhan penyandang disabilitas. Tidak menyediakan kemungkinan pengembangan bangunan di masa depan. Kesalahan-kesalahan tersebut seringkali baru disadari setelah masjid digunakan selama beberapa tahun, dan pada saat itu biaya perbaikannya menjadi jauh lebih besar. Oleh sebab itu, perencanaan yang matang sejak awal merupakan investasi terbaik bagi keberlanjutan fungsi masjid. Saudara-saudara sekalian, sebagai kesimpulan. Setelah kita membahas seluruh bagian infografis ini, kita dapat menarik satu kesimpulan penting. Program ruang dan zonasi fungsional bukanlah sekadar daftar kebutuhan ruangan atau pembagian area dalam sebuah bangunan. Lebih dari itu, program ruang merupakan penerjemahan nilai-nilai Islam ke dalam bentuk arsitektur yang nyata. Ketika setiap ruang dirancang berdasarkan maqasid syariah, maka masjid akan mampu menjalankan seluruh fungsinya sebagai pusat ibadah, pusat ilmu, pusat dakwah, pusat pelayanan sosial, dan pusat pengelolaan zakat serta wakaf. Melalui zonasi yang tepat, aktivitas dapat berlangsung secara tertib tanpa saling mengganggu. Melalui ruang sholat yang nyaman, jamaah dapat beribadah dengan lebih khusyuk. Melalui ruang pendidikan, ilmu dapat terus berkembang. Melalui area sosial, ukhuwah semakin kuat. Melalui sistem sanitasi dan area servis yang baik, operasional masjid menjadi lebih efektif. Melalui sirkulasi yang tertata, kenyamanan dan keamanan jamaah dapat terjaga. Dan melalui perencanaan kapasitas yang visioner, masjid akan tetap mampu melayani generasi-generasi yang akan datang. Inilah hakikat perancangan masjid dalam perspektif arsitektur Islam. Kita tidak hanya menyusun denah bangunan. Kita sedang merancang sebuah ekosistem kehidupan yang memungkinkan ibadah, ilmu, pelayanan, dan ukhuwah tumbuh secara harmonis di bawah naungan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap gagasan, setiap garis yang kita gambar, setiap ruang yang kita rancang, dan setiap keputusan desain yang kita ambil menjadi bagian dari amal jariah yang terus mengalir pahalanya selama masjid itu dimanfaatkan untuk kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Quran Surat Al-Jin ayat 18. Maka sudah sepatutnya setiap proses perancangannya pun kita niatkan sebagai bentuk penghambaan kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.